Nah, alhamdulillah. Oke, nah yang ke-7. Nah, sebentar. Nah, ya, jadi yang ke-6, sekarang yang ke-7. Nah, ini. Yang ke-7 juga sangat-sangat penting adalah jadi anak baik di mata Allah karena Allah. Gitu. Ya, jadilah anak baik di mata Allah karena Allah. Ya, jadi ingat, jadilah anak baik, itu poin yang pertama, di mata Allah, poin yang kedua, karena Allah, poin yang ketiga. Ya, nah, oh ya sebentar, Umi kirim PPT-nya di grup, terus nanti kalau ada yang bisa share screen, Umi minta bantuan untuk share screen ya. Sebentar. Oke, sudah Umi kirim. Wah ini Masya Allah, ini peserta merangkap panitia itu ya. Masya Allah, berarti ini pahalanya double semua ya. Masya Allah. Oke. Nah, baik kita lanjut ya. Nah, jadilah anak baik di mata Allah karena Allah. Jadi begini, eh kadang kalau lagi terluka itu kadang kita capek ya, capek untuk jadi anak yang baik. Ya enggak? Kayak ada kepengen untuk memberontak gitu ya. Ah, ngapain juga udah kayak gini. Gitu ya, rasanya tuh gitu ya. Nah, itu jangan pernah ada pikiran itu. Karena kenapa? Karena tujuan kita menjadi anak baik, anak solihah gitu ya, bukan semata-mata untuk orang tua, bukan, bukan, ya, bukan. Tapi baik kita itu di mata Allah, baik kita itu karena Allah. Jadi kita solih, kita solihah, nah, itu karena Allah. Jadi biar Allah aja yang memandang gitu, ya, karena pandangan manusia itu beda sama pandangan Allah, gitu ya enggak? Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui. Sementara yang namanya makhluk itu terbatas, gitu ya. Misalnya isi hati kita, apa yang terbersit di dalam hati kita tuh Allah tahu, gitu ya. Maka kita tunjukkan ke Allah bahwa kita ini layak untuk dinotis sama Allah, gitu ya. Kita itu layak untuk dipandang sama Allah. Kebaikan-kebaikan kita, ya, azam kita untuk menjadi anak yang solihah itu layak untuk di apa ya, diganjar pahala, diganjar keridhaan. Jadi tujuan menjadi anak baik itu bukan semata-mata untuk orang tua, tapi Allah. Ya, jadi teruslah untuk menjadi anak baik. Jangan pernah merasa percuma. Udah kayak gini, tetap aja ibu nggak suka sama saya. Tetap aja ibu ngomong macam-macam. Tetap aja ibu memperlakukan saya begini dan begitu. Ngapain juga saya jadi apa ngaji? Ngapain juga saya jadi belajar Islam? Itu jangan, jangan. Karena kita melakukan sesuatu diterima atau tidak itu kan kuncinya dua, ya enggak? Ikhlas karena Allah, caranya benar. Nah, berarti niat sama cara. Maka ketika kita ingin menjadi anak baik, niatnya harus karena Allah, kemudian caranya harus benar. Sehingga kalau kita menjadi anak baik karena Allah, ya, dan di mata Allah, maka kita tidak akan kecewa ketika tidak mendapatkan respon yang kita inginkan dari makhluk. Nah, jadi pandangannya itu apa? Bukan ke manusia gitu. Jadi pandangannya tuh ke Allah. Jadi nggak akan sedih gimana-gimana, nggak akan kecewa gimana-gimana. Ya, seperti prinsip Umi lakukan saja, yang penting Allah ridho. Kan? Yang penting Allah ridho. Jadi ya udah, go ahead. Lakukan aja, gaspol. Yang penting Allah ridho. Nah, misal banyak sekali. Nah, ini juga sering muncul ya di kolom apa di pertanyaan kalau misalnya Umi isi online. Misalnya gini, saya memutuskan untuk resign bekerja, apalagi saya kerjanya di bank misalnya. Terus saya ingin fokus menjadi ibu rumah tangga yang baik dan benar, ingin fokus menjadi ibu warobatul bait karena ternyata setelah saya mengkaji Islam,
tugas utama seorang wanita adalah di rumah, mendidik, membesarkan anak-anak, berkhidmat kepada keluarga. Tapi orang tua saya sangat-sangat menentang. Bahkan sampai orang tua saya itu kecewa berat ke saya. Nah, kalau seperti ini gimana? Ya, kalau seperti ini berarti pilihan untuk resign, kemudian fokus ke keluarga itu adalah pilihan yang tepat. Insya Allah pilihan yang Allah ridho. Allah lihat gitu. Tapi yang kelihatan sama orang tua kok berbeda ya? Karena orientasinya tadi berbeda. Ya, pandangan orang tua masih tertutupi materi. Tuh, kalau kamu resign, kamu nggak dapat gaji, kamu nggak bisa ngebahagiakan kami, nggak bisa memenuhi keinginan-keinginan kami. Pandangan orang tua masih pandangan materi. Oke? Nah, itu. Jadilah anak baik di mata Allah karena Allah. Terus gimana caranya ngeciriin kita udah jadi anak baik di mata Allah karena Allah? Titenin aja. Kalau misalnya kita melakukan satu kebaikan, berusaha untuk menjadi baik, terus orang tua nggak ngerespon sebagaimana biasanya, ada kecewa nggak? Nah, kalau ada rasa kecewa, ada rasa penyesalan, ada rasa eman-eman, nah itu berarti niatnya harus dilurusin lagi, ya. Berarti harus dilurusin lagi. Saya melakukan ini karena Allah dan ingin dipandang baik di mata Allah. Ya, karena kalau pandangan baik di mata manusia nanti jadi antar saudara itu jadi berkembang hasad. Ya enggak? Misalnya gini, bertiga bersaudara atau berempat bersaudara. Yang satu ngasih 10 juta, yang satu nggak mau kalah, kasih 15 juta, yang satu kasih 20 juta. Makin gede dikasih, makin disayang orang tua, makin dianggap anak baik, makin dianggap anak berbakti. Lah, anak keempat cuma ngasih 1 juta. Nah, itu gimana? Ya kan? Kalau patokannya anak baik di mata manusia. Gitu. Oke. Jadi, jadilah anak baik di mata Allah dan karena Allah. Oke, next berikutnya. 6 berarti yang ketujuh, yang kedelapan, yang T. Ya, tadi udah 7 J-nya udah ya. Nah, sekarang yang kedelapan T. Tanamkan di hati dan pikiran bahwa rasa sayangmu akan bertambah, tak akan berkurang. Oke, next slide. Tanamkan di dalam hati dan pikiran bahwa rasa sayangmu bertambah, tak akan berkurang. Pertanyaan Umi, sayang nggak sama orang tua? Sayang, pasti ya. Sayang banget nggak? Sayang banget. Coba sekarang semuanya Umi minta untuk memejamkan mata. Ya, silakan dipejamkan matanya dan dipegang dadanya. Terus tarik nafas. Bayangkan wajah kedua orang tua kita. Tarik nafas. Bayangkan kedua wajah orang tua kita. Baik yang masih ada ataupun sudah enggak ada. Tanya sama diri sendiri, bisikan kepada diri sendiri. Saya sayang nggak? Kerasa nggak badannya merinding? Ya nggak? Bahkan pengen nangis nggak? Pengen nangis. Ya kan? Kalau begitu berarti insya Allah dengan kondisi terluka kita tetap menyayangi orang tua kita. Betul tidak? Dan rasa sayang itu akan terus bertambah. Betul tidak? Betul. Tidak akan pernah berkurang. Betul tidak? Betul. Hanya saja memang saat ini kita terkendala. Ibarat ada tembok besar, tebal, tinggi yang menghalangi kita untuk memeluk orang tua kita. Mencium pipi mereka yang sudah keriput. Ya enggak? Memegang tangan mereka yang sudah berkerut, yang sudah lemah. Allah tahu betapa besar rasa sayang kita kepada mereka, ya kan? Dan Allah tahu rasa sayang yang ada di hati kita terhadap mereka. Keinginan kita terhadap mereka untuk membahagiakan mereka dunia dan akhirat itu besar sekali. Ya enggak? Walaupun di satu sisi kita menyayangkan. Ya Allah, kenapa kok sampai saat ini saya masih belum bisa menyentuh ibu saya. Saya masih belum bisa menyentuh hati ayah saya.
Tapi satu hal yang kita yakini adalah bahwa rasa sayang kita terhadap mereka akan terus bertambah, nggak akan pernah berkurang walaupun mereka sudah menyakiti kita. Dan rasa sayang yang besar ini, rasa sayang yang terus bertambah ini, karena dorongan keimanan, karena keinginan kita untuk bahagia bersama orang tua kita dunia dan akhirat. Karena kita ingin berada di surga bersama orang tua kita. Benar gak? Ada yang pengen beda coupling sama orang tuanya? Gak ada. Ya tau? Kalau bisa satu coupling gitu ya gak? Satu komplek. Dan kalau bisa kompleknya tuh komplek yang elitnya di surga gitu ya. Surga tingkatan yang tertinggi gitu. Karena kita menyadari betul bahwa ridhonya Allah tergantung dari ridho orang tua. Murkanya Allah tergantung dari murka orang tua. Astagfirullahaladzim ya Allah. Allah yang maha tahu betapa besar rasa sayang kita. Nah, buktinya teman-teman di sini hadir, gitu ya enggak? Teman-teman di sini hadir karena dorongan ingin mencintai orang tua. Masya Allah. Peluk semuanya ada di sini. Bismillah, mudah-mudahan Allah catat, mudah-mudahan Allah lihat, mudah-mudahan Allah notice ikhtiar kita untuk birrul walidain kepada orang tua. Ya, Masya Allah. Tarik nafas dulu. Ayo diucapkan sama-sama, ditulis di kolom chat, saya sayang sama orang tua, sayang saya bertambah, tak akan pernah berkurang. Ya, ya Allah, rasa sayang saya terhadap orang tua bertambah, tidak akan pernah berkurang. Ya, Masya Allah. Oke, sebentar ya. Umi mau hapus air mata dulu. Masya Allah. Halo, halo, suara Umi masih kedengeran? Oke, suara Umi masih aman? Oke, ya. Nah, dan terakhir, ya next. Nah, ini ada prinsip segitiga kehidupan ya, yang ini juga apa perlu teman-teman ingat-ingat ya bahwa ada segitiga, ada diri sendiri, ada Allah dan ada orang tua. Nah, biasanya kita itu akan kecewa, lukanya akan selalu bertambah, nggak sembuh-sembuh gitu ya, ada aja gitu ya, ketika pandangannya tuh hanya ke diri sendiri dan orang tua. Jadi hanya dua arah gitu ya. Makanya ini nanti akan kayak lempar lembing gitu, lempar apa ya? Misalnya ketika memanahkan sesuatu ke orang tua juga balik manahin kita gitu ya. Jadi ya gitu aja terus gitu ya. Nah, maka mulai dari sekarang itu harus diputus. Jadi alihkan ke segitiga ini ya, bahwa ada Allah yang akan mengatur segalanya. Jadi misalnya dari diri sendiri ke Allah, nanti biar Allah yang melunakkan hati orang tua gitu ya. Kalau selama ini kan kita sudah nyoba ya, kita langsung ke orang tua gitu ya, apa-apa yang orang tua salah paham berusaha untuk kita jelaskan, tapi ternyata tetap aja salah paham gitu kan ya, tetap aja orang tua nyakitin, tetap aja kita merasa disakitin, tetap kita merasa nggak diterima. Maka sekarang alihkan ke atas ya, ke Allah gitu ya. Dengan apa? Dengan prinsip lakukan saja yang penting Allah ridho. Artinya gini, insya Allah kita sudah paham tentang birrul walidain, kita sudah mengerti pentingnya birrul walidain seperti apa.
Terus kita sudah tahu apa saja yang harus dilakukan dalam rangka untuk birrul walidain. Tapi tadi ketika kita lakukan, kita sudah apa ya ibaratnya tuh sudah tutup mata gitu ya. Tapi tutup mata dalam artian positif ya, bukan artian negatif. Jadi tutup mata terhadap apapun respon dari orang tua. Apakah kita berharapnya orang tua senang dengan apa yang kita lakukan. Tapi ketika beliau masih tetap merasa kurang, ya sudah, itu kita serahkan kepada Allah. Yang penting saya sudah melakukan yang terbaik, saya sudah berusaha untuk birrul walidain. Allah lihat apa yang saya lakukan, Allah nilailah apa yang saya lakukan. Kalau misalnya apa yang saya lakukan ini masih kurang, maka saya akan berusaha untuk melakukannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi karena Allah. Gitu ya. Sehingga ini nanti yang akan lambat laun, insya Allah mudah-mudahan Allah kasih pertolongan untuk menetralisir luka-luka yang kita alami. Gitu. Oke. Nah, dan slide terakhir ini ada sedikit kisah inspiratif birrul walidain dalam kondisi konflik dan orang tua. Nah, ini bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama kisah Sa'ad bin Abi Waqqas ya, dan Mus'ab bin Umair. Kalau dua kisah ini terjadi manakala Sa'ad bin Abi Waqqas dan Mus'ab bin Umair masuk Islam. Nah, jadi ceritanya kan Mus'ab bin Umair ini anak kesayangan ya, anak kesayangan ibu banget gitu ya. Terus kemudian Mus'ab bin Umair memutuskan untuk masuk Islam dan ibunda beliau sangat-sangat tidak terima. Sehingga akhirnya kemudian ibunya Mus'ab bin Umair menyidang Mus'ab bin Umair untuk apa ya kembali ke agama mereka, meninggalkan Islam. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair itu juga perlu untuk kita contoh gitu ya, bahwa Mus'ab bin Umair tetap tenang ya. Jadi tadi ya nggak berdebat berbalas pantun gitu ya, tetap tenang dan kemudian eh, beliau to the point ya, to the point mengajak ibunda beliau masuk Islam. Ya, jadi mengatakan bahwa wahai ibunda gitu ya, ucapkanlah syahadat tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Jadi to the point. Jadi nggak pakai emosi gitu ya, nggak pakai emosi jiwa. Beliau hadapi ibunda beliau dengan tenang, dengan penuh kasih sayang ya, dengan pilihan kata wahai ibunda, gitu kan ya. Kalau kita kadang kalau masih ke bawah marah tuh ibu gitu ya, kayak agak nyentak gitu ya, kayak ada deg-deg gitu ya. Nah, tapi Mus'ab bin Umair dengan tenang beliau kemudian menyampaikan kepada ibunda beliau, menyatakan langsung bahwa ibu ayolah masuk Islam gitu. Dan ternyata ibunda Mus'ab bin Umair kan tetap kekeh ya, nggak mau masuk Islam dan ya sudah gitu. Itu dibiarkan oleh Mus'ab bin Umair. Artinya nggak diperpanjang. Ya. Terus kemudian yang kedua cerita Sa'ad bin Abi Waqqas juga ditentang ibunda sampai ibunda beliau nggak mau makan minum gitu ya. Kita banyak baca kisahnya ya, untuk meluluhkan hati Sa'ad bin Abi Waqqas itu ya, sampai saking apa ya pengen pengen anaknya nggak masuk Islam gitu ya, pengen anaknya kembali, ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas langsung mogok makan minum. Nah, dan sama yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Mus'ab bin Umair, tetap tenang ya, terus kemudian menyampaikan lemah lembut bahwa ya sampai mengatakan andai ada 70 nyawa ibunda yang keluar satu demi satu, maka aku tetap tidak akan meninggalkan agamaku. To the point. Jadi kuncinya tenang, to the point. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang diprotes ya, dalam tanda kutip oleh orang tua kita ke kita, selama satu kita meyakini bahwa prinsip itu adalah benar yang Allah ridho, yang kedua sampaikan dengan tenang, dan yang ketiga to the point. Itu. Jadi biar informasinya sampai gitu ya. Jadi nggak usah berpanjang kata gitu ya, karena nanti kalau berpanjang kata jatuhnya jadi berdebat gitu ya. Terus kemudian ada kisah berikutnya, kisah Juraiz ahli ibadah gitu ya. Jadi ceritanya beliau sedang sholat sunnah, terus ibunda beliau datang ngetuk pintu, tapi Juraiz tetap melanjutkan sholat sunnah. Ya beliau mikir dulu ini bukain apa enggak, bukain apa enggak. Tapi ternyata beliau tetap melanjutkan sholat. Nah, terus kemudian ibunya kesel ya karena udah gedor-gedor kok nggak dibuka-bukain pintu, sampai ibunda beliau kemudian berdoa, mendoakan semoga Juraid tidak mati sebelum melihat wajah pezina atau pelacur.
Nah, terus kejadian. Nah, kejadian jadi ternyata ada seorang perempuan ngaku-ngaku melahirkan anaknya Juraij. Nah, terus kemudian akhirnya raja memerintahkan untuk menangkap Juraij, terus rumahnya dihancurkan. Gitu ya. Jadi apa tuduhan itu di apa langsung direspon gitu ya. Nah, terus kemudian Juraij akhirnya dipertemukan dengan perempuan itu sama dengan bayinya. Terus Juraid mengelus perut bayi itu dan kemudian sambil tersenyum dan berkata, siapa ayahmu? Nah, ternyata bayi itu bisa ngomong gitu ya. Terus bayi itu mengatakan ayahku si Fulan. Nah, berarti tuduhan itu nggak terbukti. Nah, terus akhirnya Juraid dibebaskan dari tuduhan, rumahnya kembali dibangun. Terus pada heran kok Juraid senyum senyum gitu ya. Terus Junaid berkata, wah ini doa ibuku yang diijabah oleh Allah. Nah, jadi pelajaran berikutnya yang kita bisa ambil dari kisah Junaid itu adalah tetap apa ya istilahnya tuh tetap tenang gitu ya. Artinya gini, beliau terima gitu ketika ibundanya beliau mendoakan yang jelek ya, terus beliau nggak protes, nggak marah, nggak kesel, tapi beliau berusaha untuk bersabar ya dengan doa tersebut gitu. Terus kemudian menjalani konsekuensi dari doa itu. Jadi nggak ada perasaan yang apa ya dengan raut wajah beliau yang senyum itu berarti kan hati beliau lapang gitu ya didoakan ya karena memang saya nggak bukain pintu waktu itu gitu kan. Nah jadi seperti itu. Nah jadi ini apa ketenangan terus kemudian to the point menyampaikan dengan jelas terus berusaha untuk tidak memelihara maklumat negatif ini adalah hikmah pelajaran yang bisa kita petik dari kisah-kisah tersebut gitu oke okay? Nah maka masya Allah demikian yang bisa Umi sampaikan terkait dengan birrul walidain jalur langit. Mudah-mudahan ini menjadi uh, salah satu jalan ninja kita untuk birrul walidain kepada orang tua dalam kondisi konflik orang tua dan anak. Itu ya, Masya Allah. Jazakunallah khair atas atensinya, atas perhatiannya, atas bantuannya untuk semua, untuk materi Umi akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ini forumnya kita santai, tidak ada host, tidak ada MC, maka silakan langsung to the point. Nah, kita kita pakai sistem to the point ya. Silakan barangkali ada yang ingin didiskusikan, sharing atau ditanyakan. Sambil teman-teman memikirkan apa yang akan ditanyakan, mungkin membaca dulu kolom chat barangkali ada tapi jawabnya agak dulu ya. Nah, gini aja yang mau bertanya silakan raise langsung di apa langsung nanya aja nggak apa-apa, santai ya. Oke. Oke, di kolom chat karena sahabat Mus'ab laki-laki Demi. Jadi to the point. Kalau perempuan suka ngalor ngidul dulu sampai nggak ngerti sebenarnya mau kemana. Oh, oh ya, perempuan itu mainnya perasaan gitu ya. Nah, maka khusus untuk ya, ini benar ya, perempuan itu memang main perasaan dan perempuan itu suka mengeluarkan banyak kata, tapi khusus untuk birrul walidain kita tiru Mus'ab bin Umair aja gitu ya, tenang, to the point gitu ya. Karena kan selama ini kita sudah coba panjang kali lebar, kali tinggi, kali dalam kan, jadi nggak selesai-selesai malahan ya. Karena yang kita hadapi adalah orang tua kita gitu ya, apalagi menghadapi ibu, wah sama panjangnya itu. Jadi panjang ngalor ngidul ketemu panjang ngalor ngidul yo nggak jelas ujung pangkalnya nanti gitu ya. Nah, dan ya tadi suka ngerembet-rembet itu yang juga kadang jadi bikin, aduh gimana gitu ya. Suka mengungkit-ungkit yang lalu udah lewat tapi masih diungkit. Nah, itu yang ujian kesabaran benar gitu ya. Oke, Masya Allah. Oke, silakan, monggo yang ingin didiskusikan. Insya Allah kita nanti selesai sekitar kurang lebih jam 10.55 ya, atau jam 11-an. Oke. Boleh bertanya, Umi? Oke, boleh, boleh, silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Umi, untuk materinya. Sengaja ikut kelas ini karena belakangan merasa
banyak sekali percecokan dengan orang tua gitu. Jadi ya relate sekali lah gitu tadi ya. Dan pada akhirnya ya meskipun banyak cekcok ketika tadi ditanya saya nggak sama orang tua sampai gemeter gitu Umi. Ih nangis gitu. Masya Jadi Allah. Banget. gitu. Jadi mungkin pertanyaannya Umi, ini yang saya rasakan bahwa saya berusaha untuk tetap tadi jadi anak yang berperilaku baik di mata Allah karena Allah. Tapi kadang-kadang suka ambruk lagi gitu Umi ketika ngelihat eh, kelakuan, gimana ya? Yang ada perilaku orang tua yang kembali mencederai kepercayaan saya kepada beliau gitu nih Umi. Saya ketika melihat ayah itu tidak mengerjakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga gitu nih Umi. Setiap kali itu terjadi langsung kayak yang tadinya saya sudah sebelumnya saya berperilaku baik ke beliau tuh kayak langsung langsung hancur semuanya gitu Umi. Saya jadi aduh susah senyum pada beliau gitu ya Umi. Ditambah lagi Umi ketika ibu juga kan saya ini kebetulan anak satu-satunya Umi. Jadi kalau ibu itu cerita termasuk curhat tentang masalah beliau dengan bapak, ya tidak ada tempat lain sebenarnya kecuali saya anaknya gitu nih Umi. Tapi yang terjadi adalah ketika ibu saya itu menceritakan tentang ayah saya, itu kayak double Umi, kayak maklumatnya itu sudahlah saya melihat ayah saya sendiri secara langsung begitu, ditambah Umi juga, Umi maaf, ibu saya juga cerita lagi yang jadi kayak di ibaratnya tuh kayak semakin dipaku gitu Umi gambaran apa ya Oh iya. keburukan itu gitu Umi. Jadi apa ya tapi saya juga ya menyadari kalau ibu saya nggak cerita ke saya ya beliau apa ya maksudnya mengeluarkan unek-uneknya sama siapa. Kalau ke tetangga nanti salah lagi kan Umi ya maksudnya ngumbar aib lagi. Jadi selama ini saya ini ya Umi, meskipun hati tuh aduh nggak karu-karuan tiap dengerin ibu tuh juga curhat bapak tuh lagi begini dan begitu. Saya ya tadi coba yang trik yang pertama itu aja Umi, diem aja gitu. Diem, padahal sebenarnya di hati nih aduh sakit, aduh kayak pengen ikut dalam tanda kutip kayak tambah nggak suka sama bapak tapi berusaha ngontrol susah gitu. Nah jadi mungkin cerita itu ya Umi barangkali apa ya ada masukan gitu apakah sikap saya itu benar gitu. Saya intinya membiarkan saja kalau ibu tuh cerita tentang bapak ada hal yang tidak beliau sukai dari bapak gitu meskipun sebenarnya kondisinya saya juga ikut apa ya ikut terbebani dengan cerita itu yang tadinya mau segera balik untuk baik lagi ke bapak tuh jadi lebih lama recovery-nya gitu Umi karena diceritain lagi sama sama ibu gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, mungkin begitu, Iya. Umi. Kalau ada nasihat buat saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya ya. Jadi kesannya kayak apa? Orang tua cari pendukung gitu. Ya, itu adalah fenomena rumah tangga, fenomena pernikahan yang sering kita temui, ya enggak? Kayak orang tua, ayah ibu tuh kayak geng-gengan gitu ya. Yang satu pengen ngerekrut, satu pengen ngerekrut. Jadi kayak tarik-tarik gitu ya, ya Allah gitu ya. Ini satu sisi ditarik ke sini, satu sisi ditarik ke sini gitu. Pakunya udah nancep malah semakin dikopi, nyopotnya susah gitu ya. Ya, maka jadilah besi. Jadilah besi yang tidak bisa diketokin palu, diketokin paku. Nah, artinya begini, tidak ya benar. Jadi tindakan untuk mendengarkan saja keluh kesah ibu itu adalah tindakan yang tepat ya karena ya itu benar. Ke siapa lagi ibu akan cerita kalau bukan ke anaknya. Itu malah justru ketika ibu cerita keluar itu malah akan memperunyam masalah. Nah, terus gimana caranya biar tidak menjadi terlalu terbebani ketika orang tua bercerita tentang pasangannya, ketidakpuasan terhadap pasangan. Jadi sebetulnya ini kan problem mereka, ya enggak? Problem mereka antar suami dan istri, gitu kan ya. Cuman orang tua kadang tidak bisa menyelesaikan problem itu sendirian. Ya, karena ya bisa jadi misalnya ketidakmatangan mereka secara emosional, terus kemudian dari wawasan dan ilmu yang mereka miliki gitu sehingga ketika mereka berdua berkonflik yang masalah itu mereka, tapi mereka akhirnya memperbesar konflik itu
sehingga orang-orang yang ada di sekitar mereka jadi ikut keimbas. Nah, dan yang paling memungkinkan untuk kena dampaknya adalah anak. Gitu. Nah, maka Masya Allah, satu hal yang perlu apa ya, untuk mempuk-puk diri sendiri gitu ya, bahwa alhamdulillah dengan kondisi orang tua seperti ini, saya tidak menjadi seperti itu. Alhamdulillah dengan orang tua yang seperti ini, saya tumbuh menjadi anak yang berusaha untuk menjadi anak yang solih, berusaha untuk menjadi anak yang baik, berusaha untuk menjadi anak yang paham agama, berusaha untuk menjadi anak yang menjadikan Islam sebagai panduan kehidupan kita, sebagai panduan kehidupan saya sehari-hari. Nah, itu harus benar-benar dipegang, sehingga itu akan menjadikan kita keluar dari pusaran masalah orang tua. Karena kalau kita masuk terlalu pusaran masalah orang tua, nggak selesai-selesai, enggak. Bikin energinya habis. Itu. Sementara mereka tetap bersikukuh dengan stylenya masing-masing. Ya, jadi kadang satu saat sometimes kita perlu ya dalam tanda kutip gitu ya, membiarkan mereka bergumul dengan salahnya. Gitu. Ya memang jadi kayak tega sih ya, tapi ini insya Allah tega dalam rangka kebaikan gitu ya, karena kan Allah tahu yang ada di dalam hati kita tuh bukan pengen ngucul kayak orang tua dengan masalah mereka gitu ya, tapi ya itu tadi, mudah-mudahan dengan kita menarik diri keluar dari pusaran itu, setidaknya itu akan menjaga kita dari apa ya, hal-hal dampak-dampak dari konflik yang terjadi di antara mereka, dan itu akan menguatkan diri kita. Nah, itu ya, jaga jarak aman sementara. Nah, dalam dalam rentang waktu jaga jarak aman, dalam rentang waktu keluar dari pusaran masalah, kita nguatin sistem imun, ya, menguatkan pemahaman, pergencar wawasan, sehingga kalau kita sudah jauh lebih kuat, jauh lebih tenang, insya Allah kita bisa masuk lagi ke pusaran itu. Gitu. Jadi bobotnya kita yang harus diperberat. Jadi awalnya jadi kayu, nah kayu itu jadikanlah kayu apa ya, yang kuat itu, kayu kayu Kalimantan itu kan kuat. Kayak ulin. Jadi kalau apa dipasangin paku itu susah, nah, gitu. Nah, proses menguatkan diri itu adalah proses yaitu belajar, 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 latihan, latihan, latihan. Itu terus dilakukan. Gitu ya. Nah, sehingga nanti ketika pun masuk ke dalam pusaran, karena kayunya udah berat ya, jadi kayu ulin tadi ya. Nah, jadi nggak masuk ke bawah kan, kalau pusaran air itu kan lama-lama ke bawah gitu ya. Nah, karena kita punya daya apung, karena punya daya kembang, jadi nggak. Justru keberadaan kita di antara konflik orang tua itu bisa mengurai, memecah pusaran tersebut. Nah, berarti satu lagi PR-nya, harus ini paham kondisi masing-masing. Jadi kan konflik orang tua itu kan biasanya muncul karena salah paham, karena tuntutan, karena puas satu sama lain kan ya. Nah, sebagai anak kita perlu tahu apa sih yang nggak, orang misalnya gini, ibu tuh nggak puas ayah dari sisi apa, ayah nggak puas sama ibu dari sisi apa. Nah, kalau kita bisa jadi bumper, lakukan. Jadi misalnya gini, ibu nggak puas sama ayah dari sisi penafkahan. Kalau kita bisa jadi bumper, lakukan. Jadi ibu udah, ayah tuh sementara memang kayak gitu, sambil kita cari jalan untuk kebutuhan bulanan ibu biar saya yang support. Nah, tapi syaratnya ibu jangan ngomong-ngomong lagi tentang ayah, kan udah saya support. Nah, gitu ya. Jadi kalau ada hal yang bisa kita carikan solusi, segera dicarikan solusi. Gitu ya. Jadi intinya ini problem mereka. Ya, karena ini problem mereka, maka jangan libatkan diri kita ke dalam pusaran masalah mereka. Karena memang ada ya tipe-tipe pernikahan, tipe-tipe suami istri yang ya memang stylenya begitu gitu ya, rame aja gitu ya. Padahal kalau misalnya yang satu nggak ada gitu, nanti mereka kehilangan juga gitu. Jadi kayak apa ya, kalau ketemu ribut, kalau pisah kangen-kangenan gitu. Nah, terus gimana ini? Gitu.
Dan bahkan banyak juga kadang orang tua misalnya ya komplain-komplain kayak gitu terus ditawarin, ya udah deh ibu sama bapak pisah aja daripada kayak gini terus gitu ya. Nggak mau juga gitu ya. Jadi lah terus ini gimana maunya gitu kan. Nah, ya sudah berarti memang stylenya seperti itu gitu ya. Jadi tambah bobotnya gitu ya, perkuat bobotnya dan jangan masuk terlalu dalam dalam pusaran masalah mereka. Jadi ketika ibu cerita ditanamkan ya sambil diam sambil istighfar sambil ditanamkan ini bukan masalah saya, ini adalah masalah ayah ibu, saya tidak terlibat di dalamnya, konflik di antara mereka bukan karena saya. Gitu. Jadi tidak usah diambil apa mengambil tanggung jawab terhadap konflik mereka, tapi ambillah tanggung jawab untuk mencarikan solusi atas hubungan mereka untuk jauh lebih harmonis. Ya, oke, semangat, oh, masya Allah. Eh, pelaut yang ulung lahir dari pelaut yang ulung tidak lahir dari lautan yang tenang, tapi lahir dari lautan yang dahsyat. Guys. Anak yang anak yang hebat lahir dari kondisi keluarga yang luar biasa. Justru kalau jadi anak solih dalam kondisi orang tua yang tidak baik-baik saja, nah itu nilai poinnya lebih tinggi, ya enggak? Karena perjuangannya kan lebih tinggi, ya toh? Nah, justru ketika bisa menyayangi ayah dalam kondisi ayah yang seperti itu justru poinnya jauh lebih tinggi gitu. Jadi pandang saja, Allah mandang saya gimana nih? Ya, gitu. Allah itu ya jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi gitu. Ya, oke. Okay. Semangat, Masya Allah. Peluk jauh dari Umi di sini. Ya, kurang lebih Jazakillah khairan Umi, makasih. sama-sama. Tenang, Mbak, dirimu tidak sendiri. Oke, nah ini Masya Allah ada pertanyaan di kolom chat. Umi bacakan ya. Sebentar. Aduh, kok agak kecil-kecil. Nah, ini dari Mbak Aldila. Kalau semisal orang tua terus-menerus menyakiti atau ada konflik, tapi kita tidak bisa menghindari karena berusaha menghindar tapi nggak bisa. Nah, ini menjadikan sempat depresi waktu itu. Lalu bagaimana Sepertinya orang tua saya NPD, Narcissistic Personality Disorder. Oh iya, satu lagi. Nah, ini rumus ya. Rumus tambahan ya untuk birrul waliden. Sebaiknya kita jangan melabel orang tua, gitu ya. Misalnya gini, ibu saya tuh egois. Nah, atau misalnya seperti ini ya, orang tua saya tuh egois. Ini sebaiknya dihindari karena pelabelan itu membuat kita jadi rentan untuk jatuh dalam kondisi mengeneralisir. Nah, sebaiknya fokus ke perbuatan. Jadi perbuatan apa atau perilaku apa, karakter apa yang kita masih jadi PR nih terhadap orang tua kita. Misalnya gini, ibu saya tuh kalau ngomong itu kasar itu juga label, nggak boleh. Selalu ibu saya kalau lagi marahin saya selalu bilang saya anak durhaka. Nah, itu perilaku ya. Jadi fokusnya ke perilaku bukan ke labelan gitu ya. Nah, jadi NPD itu dihilangkan saja dari pikiran karena itu nanti yang akan membuat jadi semakin berat gitu ya. Oke, Masya Allah. Mbak Adida, oke, baik Umi jawab. Orang tua terus-menerus menyakiti atau ada konflik, tapi kita tidak bisa menghindari. Berusaha menghindar, tapi tidak bisa. Bukannya tidak bisa, tapi belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena Allah belum bukakan jalannya untuk menghindari. Gitu ya. Jadi sebetulnya mudah bagi Allah untuk mengangkat kita menjauh dari orang tua. Itu mudah banget. Ya. Nah, oleh karena itu, maka proses hindar menghindari, proses untuk cooling down itu selalu senantiasa dikaitkan dengan Allah ya bagaimana Allah akan menyelesaikan persoalan, bagaimana Allah akan mengamankan saya dari orang tua yang kerap menyakiti saya gitu. Dan yakinlah bahwa nanti suatu saat Allah akan berikan bukan jalan itu. Ya misalnya yang singelila tahu-taunya dapat juga dari luar pulau sehingga harus ikut suami dari orang tua. Nah, misalnya seperti itu gitu ya. Atau misalnya dapat pekerjaannya jauh di luar kota gitu ya. Atau Allah berikan kelapangan hati walaupun misalnya tetap berada bersama orang tua tapi entah mengapa kok sekarang hati saya jadi jauh lebih tenang ya. Itu mudah bagi Allah dan yakinlah bahwa Allah saat ini sedang melihat perjuangan kita untuk bisa berdamai dengan Allah sedang melihat perjuangan kita untuk sembuh dari luka-luka
tersebut. Allah lihat kita, lihat ke seberapa besar keinginan kita, azam kita untuk tetap birrul walidain. Allah lihat. Nah, maka kalau sudah mulai oleng kapten, kalau sudah mulai ogle-ogle, kalau sudah mulai merasa pesimis dengan diri sendiri, memegang diri sendiri, Udah, melihat video. perjuangan dia yang melihat usaha saya Allah. Nah, jadikan itu sebagai motivasi untuk bangkit kembali. Jadi simpelnya niatnya di on the trackin lagi. Karena kalau misalnya seperti ini, alhamdulillah kan sempat depresi. Nah, mudah-mudahan sempatnya itu di masa lalu, nggak sekarang. Sekarang kondisinya sudah jauh lebih baik lagi, gitu ya. Misalnya sampai terpuruk karena persoalan ini, yang rugi siapa? Yang rugi diri kita, ya enggak? Ibadahnya jadi nggak maksimal, tolabul ilminya juga jadi nggak maksimal, birrul walidainnya juga jadi tidak maksimal, menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari juga jadi tidak maksimal. Bagaimana akan menjalani kehidupan kalau kondisinya serba tidak maksimal? Nah, oleh karena itu maka azamkan untuk saya harus kuat, saya harus bangkit dengan pertolongan Allah agar saya bisa kembali menjalankan kehidupan ini dengan maksimal. Karena nanti pikirkan begini, nanti kalau di akhirat kenapa saya tidak maksimal, saya nggak akan bisa jawab, oh saya nggak maksimal karena saya terluka, nggak bisa. Ya alasan itu nggak akan diterima nanti oleh Allah. Gitu. Karena tadi ya, kita terluka itu kan wilayah yang menguasai. Tapi kan Allah kasih pilihan. Allah kasih kita ruang untuk memilih yang terbaik. Allah kasih kita ruang untuk ikhtiar. Maka maksimalkan ruang itu. Jadi ibaratnya kalau ruangnya segini, ya maksimalkan ruang itu untuk kita bermanuver di situ. Ya. Nah, itu yang jadikan itu sebagai kunci untuk tidak jatuh terpuruk dalam kondisi orang tua yang masih ya, belum diberikan kelapangan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Oke, insya Allah itu jawaban Umi untuk Aldila. Nanti Aldila kalau ada tanggapan ditulis di kolom chat lagi ya. Nah, berikutnya pertanyaan dari Ajeng. Umi, kalau anak laki-laki menikahi perempuan karena restu ibu, dijodohin gitu ya, tanpa mencintai perempuan itu. Sedangkan dia mencintai orang lain sampai sekarang, menikah karena berbakti dengan orang tua. Dan akhirnya memilih untuk berpisah dengan perempuan itu karena perempuan itu menyakiti hati ibunya. Oh, oh ya, jadi gini ya. Jadi ada laki-laki, ada dua perempuan. Yang perempuan yang satu disukai sama orang tua yang si laki-laki ini, terus dijodohin. Sementara perempuan yang satu lagi yang dicintai laki-laki ini diserestui sama ibunya karena pernah nyakitin ibunya, gitu kan ya. Nah, oke. Kalau seperti ini maka jawabannya kembali ke konsep jodoh. Ya. Jadi siapa yang menjadi jodoh kita, siapa yang menjadi pasangan kita itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuznya Allah. Nah, cuma jalannya bisa beda-beda. Jalannya bisa melipir-melipir dulu. Jalannya bisa dengan penuh drama dulu. Gitu ya. Berarti kalau kondisinya seperti ini, maka ya memang jodoh dari laki-laki itu adalah perempuan yang dipilihkan oleh si ibunya ini. Nah, gitu. Maka sebagai si laki-laki, kalau dia sudah menikahi ijab, jadi kita tahu itu jodoh kita apa bukan itu kan ketika ijab kabul. Ketika sudah ijab kabul, ya perempuan itu jadi istrinya, berarti itulah jodohnya. Berarti harus diterima. Gitu ya. Nah, dan si perempuan yang mantannya si laki-laki ini, jangan berpikiran bahwa saya nggak jadi nikah sama dia karena saya ada masalah sama ibunya. Nah, itu kesimpulan yang salah. Gitu ya. Tapi yang benernya gimana? Yang benernya adalah saya nggak jadi nikah sama dia ya karena memang nggak jodoh. Cuman wasilahnya aja yang sempat ada konflik. Sempat ada masalah. Gitu. Nah, kenapa ini berpikirnya harus seperti itu? Karena
banyak sekali single lilah yang tidak jadi menikah akhirnya mengalasankan ketidakberjodohan itu terhadap satu peristiwa. Nah, itu keliru. Karena yang namanya jodoh atau tidak jodoh, yaitu kehendak Allah. Ketulis nggak di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi bukan karena saya nggak jodoh, saya nggak jadi nikah sama dia karena saya ada masalah sama ibunya dia. Atau saya nggak jadi nikah sama dia karena begini dan begitu. Enggak. Tapi kan saya nggak jadi nikah sama dia karena memang nggak jodoh. Nah, maka kalau untuk si perempuan yang tidak jadi berjodoh ini, berarti pelajaran bagi dia, hikmah bagi dia adalah ya belajar, belajar memperlakukan mertua seperti apa, terus proses ta'aruf seperti apa ya, dalam tanda kutip konsep sakit menyakiti itu seperti apa gitu kan ya. Karena kan menyakiti ini kan juga, kalau menyakiti itu kan label ya. Menyakiti itu apa dulu gitu. Atau misalnya ngomong apa, menyakitinya apa gitu. Apakah memang menyakiti yang secara real itu sakit? Misalnya gini, aku nggak mau sama ibumu, ibumu miskin. Nah, misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kan menyakiti real. Apa ya? Semua orang sepakat. Kalau perempuan ngomong kayak gitu, itu berarti dia sudah menyakiti. Nah, akhirnya wajar. Ibunya tersinggung. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, jadi si perempuan itu berarti dia harus belajar. Nah, sementara si laki-laki ya jalani pernikahan. Ya, karena memang itulah jodohnya gitu. Dan ketika dia menjalani pernikahannya dengan berusaha untuk baik walaupun ini perempuan tidak saya cintai, dan perempuan ini adalah pilihan orang tua saya, ya itu berarti masuk ke dalam birrul walidainnya laki-laki itu terhadap orang tuanya gitu. Dan perasaan itu relatif. Nanti ya kayak pepatah Jawa ya, waiting terus jalaran suka kulino. Nah, gitu ya. Jadi lama-lama ya nanti akan tumbuh juga perasaan. Atau kalaupun misalnya nggak tumbuh-tumbuh perasaan, misalnya si laki-laki itu ya B aja gitu sama istrinya gitu. Ya nggak masalah. Yang penting dia melaksanakan kewajiban tugas tanggung jawabnya sebagai suami. Udah. Karena kan nanti yang akan dihisap itu bukan perasaan, ya kan? Misalnya, apakah nanti akan ditanya, apakah kamu mencintai istrimu? Kalau mencintai, kamu masuk surga. Kalau kamu tidak mencintai, kamu masuk neraka. Kan enggak. Ya enggak. Tapi yang akan ditanya, apakah kamu bertanggung jawab terhadap istrimu, nafkah, nafkah lahir, nafkah batin, memperlakukan istrimu dengan baik, tidak menyakiti dan lain sebagainya, kan itu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Gitu ya. Nah, jadi untuk kasus yang ditanyakan Ajeng, ya harusnya, mestinya kalau konsep apa ya, kalau berpulang kepada segitiga tadi, diri sendiri, Allah, orang lain, diri sendiri, Allah, orang tua, maka insya Allah kalau kasus ini harusnya tidak ada apa ya, unfinished business gitu ya, nggak ada sakit hati atau arwah penasaran gitu ya. Kenapa? Karena semuanya dipulangkan kembali ke kodoknya Allah gitu kan, ke takdir. Nah, jadi masing-masing harusnya kalau konsepnya keimanan gitu ya, ya harusnya masing-masing ya menjalani kehidupan sebagaimana mestinya, sebagaimana biasanya. Gitu. Nggak lagi ada sangkut-sangkut tersangkut-sangkutnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sama-sama jadi lapang harusnya demikian. Gitu ya. Oke. Baik. Berikutnya dari Mbak Siti. Umi, kalau bentuk berbaktinya seorang laki-laki kepada ayahnya, ibunya sudah meninggal, yang sudah menikah dengan tanggung jawab kepada istri anak. Bagaimana ya? Kondisinya ada kakak laki-laki belum menikah, juga yang bisa merawat. Kondisinya jika bertemu dan ayahnya tersebut berkomentar sangat menyakitkan. Bisa jadi sering ada gejala psikosomatis. Oh, jadi maksudnya laki-lakinya ini, si suami ini tidak mengurusin ayahnya karena ada kakaknya ngurusin ayahnya. Jadi kayak ada yang ngewakilin gitu ya. Nah, terus si laki-laki ini bertanggung jawab jadi baik kepada istri dan anak. Terus kalau seperti itu bagaimana? Ya nggak apa-apa gitu ya. Kan yang penting apa? Yang penting kan ayahnya nggak terlantar gitu ya toh. Nah, cuman kalau saran Umi, kalau kondisinya seperti ini berarti si laki-laki ini mesti support kakaknya yang sudah mewakili dia merawat ayahnya. Nah, gitu. Jadi baik-baikkanlah, berbaik-baiklah ke si kakaknya.
Jadi misalnya gini, kalau komunikasi sama ayah itu akan menyakitkan, komunikasilah sama kakaknya. Nah, jadi misalnya ditanya, Mas atau Mbak, gitu ya, gimana kondisi ayah? Apa yang perlu saya lakukan untuk bisa bantu? Atau misalnya dikirimin, Mbak, ini saya punya rezeki untuk beli keperluan ayah, transfer, gitu. Atau misalnya tadi ditanyain, atau misalnya Mbak ada yang pokoknya pokoknya gini, si kakak ini kan sudah berkorban nih untuk ngerawat ayah. Nah, maka si suami ini harus berkorban juga untuk memudahkan si kakak agar bisa ngerawat ayah. Nah, misalnya gitu. Kebayangkan ya? Jadi ini tuh agak berantai gitu ya. Jadi ada ayah, ada kakak, ada si suami. Nah, jadi kakak rawat ayah, suami mudahkan kakak. Nah, gitu. Jadi insya Allah kalau itu jalan, insya Allah itu akan apa ya aman terkendali situasinya. Itu walaupun si laki-laki tidak membantu ayah secara langsung, tidak birrul walidain secara langsung. Oh ya terkait dengan ini Umi ingat ada satu sahabat. Jadi seperti ini juga kasusnya. Jadi ada dua bersaudara. Nah ayah beliau itu lagi sakit. Nah yang di rumah yang tinggal bersama ayahnya tuh adiknya. Nah, terus si kakaknya itu pas kebetulan adiknya ini lagi pesen sesuatu ke Umi gitu ya. Terus pas kan Umi tanyain, "Ini gimana?" Jadi dua kakak adik ini sama-sama langganan beli barang lah gitu ya sama Umi. Terus Umi tanya, "Ini gimana pembayarannya?" Maksudnya Umi tuh yang bayar si adiknya yang mesen atau kakaknya yang bayarin. Nah, terus si kakaknya bilang gini, "Ini pesenannya biar saya aja yang bayar karena adik saya itu sebagai apa ya ibarat itu kayak sebagai terima kasih si kakaknya ini karena nggak bisa ngerawat adiknya, nggak bisa ibaratnya pulang kampung, nggak bisa ngerawat adiknya, terus akhirnya ya udah ini kakaknya yang bayarin." Nah gitu. Jadi kalau seperti itu ya masya Allah berarti kan itu aman terkendali, saling sama-sama ngerti gitu ya. Nah berarti yang seperti itu yang bisa dilakukan gitu ya. Oke. Dari Amel, Alhamdulillah dalam kondisi orang tua seperti itu, saya masih berusaha menjadi anak solihah. Masya Allah, tabarakallah. Sip. Bismillah Umi dari Mbak Raisa. Masya Allah. Ini 10.56, masih ada beberapa pertanyaan. Umi izin untuk diperpanjang sedikit lagi ya. Oke. Bismillah Umi, saya kok ngerasa kalau Mama suka iri gitu sama kehidupan saya. Ingat tidak boleh judgment, tidak boleh melebel, oke? Nah, irinya tuh apa? Diuraikan dalam bentuk perilaku. Ya, misalnya gini, Mama suka kalau saya beli barang baru, Mama suka ngomong gini nih, ih kamu enak ya bisa beli barang-barang sesuka hatimu. Kalau Mama, kalau mau beli, harus mikir dulu. Nah, itu perilaku, kata-kata. Nah, jadi seperti itu. Jadi nggak boleh ngejudge ya. Oke, saya baru-baru ini mencoba dekat dengan beliau, cerita tentang anak saya yang sakit. Mama yang kodarullah juga lagi jauh, jadi saya komunikasi lewat WA saja. Ekspektasi saya akan disupport dan didoain. Nah, itu harapan ya. Tapi saya malah dikata-katain, nggak bisa ngasuh, nggak mau dengar nasihat orang tua. Dan yang paling sedih, saya dibilang nggak pantas punya anak lagi. Di chat saya nggak ngelawan ini bagus, malah minta maaf terus. Ya minta maafnya sekali aja, nggak usah terus nggak apa-apa karena toh itu bukan salahnya Mbak Raisa ya, tapi saya malah diblok Umi. Nah ini kenapa ini berarti ada sesuatu ya. Ya Allah saya sampai sedih banget sampai sakit mikirinnya, dan doa mama juga harus saya terima kalau sulit memiliki anak kedua saat ini. Nah ya, jadi gini, memang doa orang tua itu makbul ya, makbul. Tapi balik lagi, Allah yang tahu isi hati kita, dan Allah tahu apakah orang tua itu ngedoain dari lubuk hati yang paling dalam atau karena kondisi emosional sesaat. Yakin aja mudah-mudahan itu hanya karena kondisi emosional sesaat. Dan kalaupun misalnya Allah, seperti kasus Juraid tadi ya, doa orang tua diijabah Allah gitu ya, kejadian kesampaian, ya sudah hadapi sebagai dari doa orang tua gitu ya. Tapi ingat proses memperbaiki hubungan dengan mama harus dilakukan. Nah, berarti kalau seperti ini kasusnya, berarti pakai rumus yang kedua, jaga jarak aman sementara. Berarti orang tua tidak siap mendengar keluh kesah.
Ya, karena ada tipe-tipe orang tua kita yang pengennya tuh dapat berita bahagia aja gitu ya. Kalau dapat berita yang susah itu, ya bisa jadi karena beliau juga orangnya overthinking gitu ya. Jadi kalau dapat berita jelek itu malah apa ya, kitanya maksudnya cuma nyeritain tapi beliau udah mikir macem-macem gitu ya. Nah, maka pahami karakteristik orang tua kita. Jadi kalau misalnya memang orang tua kita nggak siap menerima cerita-cerita kesusahan, ya sudah, berarti kita keep cerita kesusahan itu untuk kita sendiri dan kita cari saja solusinya langsung gitu ya. Karena toh kalau misalnya nyeritain kondisi anak sakit tuh orang tua juga nggak bisa ngobatin juga kan ya, kecuali kalau orang tuanya dokter ya, bisa dikasih obat, resep obat atau perlakuannya seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya memang mama untuk saat ini masih belum bisa diajak ngobrol yang susah-susah, ya sudah, berarti untuk hal-hal yang seperti itu ya sudah kita bungkus sendiri saja gitu ya, daripada nanti malah ngerembet kemana-mana gitu ya, malah apa jadi memancing beliau untuk mendoakan yang jelek-jelek gitu ya. Nah, terus yang kedua harus ditanamkan bahwa apakah betul ya, jadi gini, ketika orang tua kita mengata-ngatai sesuatu ke kita, kita harus berpikir ulang, benar nggak saya seperti itu di mata Allah gitu ya. Apakah yang saya lakukan ini salah di mata Allah? Misalnya seperti ini, kamu tidak pantas punya anak lagi. Nah, ini perlu masuk nggak ke dalam pikiran kita? Nggak perlu, karena yang punya hak prerogatif memberikan kita anak atau tidak itu Allah, gitu ya nggak? Walaupun doa orang tua mungkin bisa diijabah sama Allah, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu maka pikiran ini nggak perlu dimasukkan. Yang penting kalau misalnya memang mau punya momongan lagi, ciptakan situasi kondusif untuk bisa punya momongan. Tempuh ikhtiarnya, tempuh usahanya, lakukan yang terbaik, gitu. Ya, nah jadi nggak usah apa ya, nggak usah dimasukkan ke dalam pikiran, nggak usah menjadi konsep diri. Wah, saya memang tidak, saya memang ibu yang jelek. Nah, itu nggak usah, karena itu hanya akan merugikan diri kita sendiri. Nah, gitu ya, kurang lebih saran dari Oke, Masya Allah, jazakillah khair, Masya Allah, peluk semangat dari Umi. Dari Mbak Tisa. Bismillah, Umi, saya ingin menanyakan tentang konflik di keluarga ibu saya. Konflik di keluarga ibu. Ibu saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oh, sebentar. Konflik di keluarga ibu saya. Berarti ini kayak tadi ya, ini pusarannya mereka, bukan pusarannya saya. Nah, ibu saya anak pertama dari 3 bersaudara, perempuan semua. Saat ini kakek saya sakit dan sangat rewel, sampai semua orang kewalahan. Nenek sudah lama berpulang. Iya, yeah, kalau orang tua sudah sepuh, sakit itu begitu ya. Selama 20 tahun terakhir, kakek tinggal ikut dengan ibu saya. Tapi selalu saja ibu saya salah di mata kakek dan tante-tante saya. Kakek saya juga tidak bisa adil dengan anak-anaknya, tidak bisa menjembatani konflik yang seringkali akibat miskomunikasi. Bahkan cenderung paling sayang dengan tante saya yang paling kecil saja. Nah, paling sayang itu juga judgement. Ini nggak boleh ya. Paling sayang apa tindakannya? Misalnya gini, kakek selalu kasih uang ke tante saya, sementara ke yang lain nggak dikasih, padahal ibu saya yang ngerawat. Nah, itu. Jadi perilaku ya. Jadi sekali lagi tidak boleh nge-judge. Terus paling kecil akibatnya ketika ada konflik yang disalahkan ibu saya. Sementara ibu saya 55 masih harus bekerja karena menanggung banyak kebutuhan, terutama untuk kakek. Hingga akhirnya ibu saya sempat depresi dan saat ini sepertinya mengarah ke depresi. Oh, Masya Allah. Bagaimana baiknya saran yang bisa saya berikan kepada ibu saya agar lebih ikhlas di tengah konflik keluarganya? Berarti ini Mbak Tisa nggak berada di sana ya? Artinya ibu sama Mbak Tisa jauh ya kondisinya. Oh, ini Umi, ibu saya single parent, saat ini bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan yang paling besar kebutuhan kakek. Oh, saya sudah menikah dan tidak bekerja, adik saya sudah bekerja dan belum menikah. Ini berarti nggak satu rumah ya sama ibu. Oke, berarti kalau seperti itu, ya ini agak pelik juga ya, karena Mbak Tisa harus berhadapan dengan pusaran yang itu apa ya, jauh ya. Nah, kalau oke, berarti kalau seperti ini, oh ya, sebentar ya, Umi bukain pintu untuk Zakia sebentar ya. Oke, Waalaikumsalam, sebentar, tunggu ya.
Aduh, Masya Allah. Terus banget ya. Kamu yang buka itu Mas Sudan ya. Oke, HP kami. Tapi semua HP di sini. Alhamdulillah, apaan ya, anak-anak pulang sekolah. Oke, kita balik ke pertanyaan dari Mbak Tisha. Oke, berarti kalau kita masukkan ke wilayah ikhtiar yang paling bisa disupport itu berarti ibu. Ya, oke. Ya memang jadi kita bisa berempati ya dengan kondisi ibunya Mbak Tisha dalam posisi masih bekerja harus merawat orang tua yang sepuh dan memang kalau orang tua kalau sakit itu kan rewelnya luar biasa gitu ya. Nah, maka Mbak Tisa bisa support ibu dengan balik lagi pahamkan beritahu beliau tentang segitiga ya prinsip segitiga diri sendiri Allah dan orang lain atau orang tua atau saudara-saudaranya beliau gitu ya. Jangan sampai ibu merasa apa yang beliau lakukan itu sebuah hal yang sia-sia gitu ya. Ibu harus disupport. Jadi Mbak Tisa posisikan diri sebagai pendengar ya. Kalau bisa saran Umi misalnya rutinkan, jadwalkan untuk bisa ngobrol sama ibu. Ibaratnya tuh gini, ibu tuh pasti punya banyak sampah di pikirannya ya, sampai karena sampai membuat kondisi beliau ngedrop ya, itu berarti udah banyak sekali eh, apa ya keruwetan yang ada di pikiran beliau seolah-olah semua ini buntu. Nah, maka saran Umi rutinkan untuk nelfon ya atau WA gitu ya. Pokoknya ibu harus didampingi dan mungkin kalau memungkinkan Umi sarankan untuk mungkin Mbak Cisa bisa bujuk ibu untuk konsultasi ke Umi di RFT gitu ya. Jadi biar Umi bisa bantu mengurai maklumat-maklumat yang ada di pikiran ibu akibat dari situasi pusaran konflik yang ada di keluarganya beliau gitu ya. Untuk nomor teleponnya nanti Umi kasih di grup ya, nomor telepon admin RFT. Nah, insya Allah untuk sementara itu yang bisa Umi sarankan. Yang intinya adalah bahwa berarti di pikiran ibu harus ada yang bantu untuk murai, biar beliau bisa jauh lebih kuat menghadapi situasi yang sangat-sangat tidak menyenangkan ini. Ya, oke. Masya Allah dari Amel. Umi saya masuk ke sini tidak sengaja, Mi. Oh, Insya Allah. Oh, ikut kajian stop barcode. Karena saya merasa menghancurkan diri sendiri. Berarti minggu depan kita ketemu lagi ya. Insya Allah. Oke, Allah Maha Tahu. Iya, benar. Ya, jadi betul ya. Ingatlah bahwa Allah sebaik-baiknya pengatur skenario ya. Bahwa jaga selalu pikiran kita, jaga selalu ucapan-ucapan kita, jaga selalu ngerundelnya kita, jaga selalu hati kita, dan insya Allah kalau hati kita baik, memancarkan yang baik, Allah juga akan tuntun kita kepada hal-hal yang baik. Oke, Masya Allah semua pertanyaan insya Allah sudah kejawab ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga Mbak Sisil tidak masuk lagi ya, tidak apa-apa. Masya Allah. Oke, demikian. Alhamdulillahirabbil alamin untuk sharing kita kali ini mudah-mudahan bisa memberikan kekuatan ya untuk teman-teman semua kita sama-sama fokus pada bagaimana Allah memandang kita, fokus untuk melakukan birrul walidain sesuai dengan apa yang Allah ridhoi gitu ya. Insyaallah alhamdulillah jazakillah khair atas kehadirannya, atas atensinya, atas pertanyaan-pertanyaannya, sekali lagi atas bantuannya. Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa akhiri ya sharing kali ini. Insya Allah minggu depan, hari Sabtu, Sabtu malam, itu akan ada sharing lagi bersama Umi dan RFT dengan topik Stop Barcode Yourself. Jadi kadang ketika stres, kita cenderung untuk menyakiti diri sendiri. Nah, insya Allah kita akan kupas tuntas malam minggu. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan dan
kesempatan bagi kita untuk bertemu kembali. Jazakillah khair semuanya. Oh ya, tadi yang bantu rekam jazakillah khair, nanti Umi minta link rekamannya ya. Oke, terus semua yang sudah bantu jadi host dan lain sebagainya, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah ridho kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, dengan demikian kita bisa tutup dengan sama-sama membaca istighfar, doa kafaratul majelis, dan hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluk semangat, peluk kuat untuk semuanya. Jangan lelah untuk menjadi anak yang baik demi Allah di hadapan Allah. Dadah. Oke, silakan yang mau pamit melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini lancar ya. Oke, Umi tutup ya. Nah, sebentar caranya tutup gimana nih? Insya Allah. Jazakillah khair, wa jazakillahu khair, wa iyaki. Nih, Umi lagi berusaha untuk membantu, menutup. Mbak Ella, Teh Ella bisa bantu tutupin? Umi nggak ngerti caranya nutup Zoom. Iya, Umi, caranya Umi pencet yang merah, keluar Pencet yang kanan. Soalnya saya nggak bisa mencetnya, harus sama host. sudah ketemu yang akhirnya rapat untuk semua ya. Ya, betul. Barakallah Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Umi akhiri rapat ya. Ya, Bismillah. silakan Umi. Oke.